Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, mata kuliah metode penelitian 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Mulyasari SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring, keterampilan abad 21, literasi sains, PISA, TIMSS, keterampilan proses sains, generasi Z, alfa dan digital, hakikat dan hakikat IPA. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. PJJ berdasarkan Permendikbud nomor 109 tahun 2013 adalah proses mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Komponen PJJ yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, guru, siswa, dan materi pembelajaran, dan selanjutnya metode pembelajaran, alat pembelajaran, dan penilaian dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu PJJ jaring menurut Hamid Muhammad, PLT Diskasmen Kemendikbud. PJJ daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Sedangkan PJJ daring yaitu suatu kegiatan yang dilakukan pada sistem jaringan yang juga memanfaatkan jaringan itu sendiri. Tujuannya yaitu memberikan layanan pembelajaran bermutu secara daring yang bersifat masif atau terbuka. Gambaran pembelajaran daring yaitu peserta didik tetap melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis internet seperti video, audio, maupun interaksi dunia maya dengan mengandalkan aplikasi pembelajaran yang tersedia. Yang manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan manfaat multimedia secara efektif dalam pembelajaran, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran daring, dan menekan biaya penyelenggaraan pendidikan sumber daya bersama. Dan selanjutnya yaitu PJJ luring. Pengertian PJJ luring adalah aktivitas pengajaran yang dilakukan tanpa memanfaatkan akses internet dan bisa dilakukan di mana saja. Manfaatnya yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan mengatasi kesenjangan ekonomi peserta didik, serta memperkuat silaturahmi serta kerjasama. Guru semakin mengenal karakteristik peserta didik dan penguatan pendidik secara karakter dan secara langsung. Selanjutnya yaitu prinsip PJJ luring yaitu kemudahan belajar, kerjasama yang baik, tercapainya tujuan pembelajaran, kesadaran belajar, dan fleksibilitas. Sedangkan fasilitasnya yaitu menggunakan media buku, modul, bahan ajar, televisi, dan media radio. Dan selanjutnya itu keterampilan abad 21. Keterampilan 2C yaitu komunikasi yaitu keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran dan gagasan, pengetahuan ataupun informasi baik secara tertulis maupun lisan. Yang selanjutnya kolaborasi yaitu keterampilan yang bekerja sama secara efektif, menunjukkan rasa hormat kepada setiap tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya kreativitas dan inovasi yaitu keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, bersifat orisinil, dan mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah. Yang selanjutnya yaitu berpikir kritis, yaitu keterampilan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, dan rekonstruksi. Yang selanjutnya yaitu assessment and teaching of century skill, yaitu cara berpikir yang meliputi
kreativitas dan inovasi, dan berpikir kritis, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, serta belajar tentang belajar. Cara bekerjanya meliputi keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kerja tim. Dan hidup di dunia yaitu meliputi kewarganegaraan, hidup dan karir, tanggung jawab personal, sosial, kompetensi, dan sandaran budaya. Alat untuk bekerja meliputi pengetahuan umum, literasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan selanjutnya literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan mengidentifikasi dan memahami dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Dan tujuannya sendiri yaitu yang pertama, tanggung jawab dan mengusulkan dan mengkomunikasikan solusi dan mengapresiasi, mengembangkan serta mengenali konsep sains dan menggambarkan konsep sains. Pembagian literasi yaitu baca dan tulis, numerisasi, sains, digital, finansial yang meliputi pemahaman konsep, keterampilan, motivasi, budaya yang meliputi pengetahuan dan kecakapan berbudaya. Kategori keterampilan literasi sains yaitu yang pertama, mengevaluasi validitas sumber, identifikasi argumen ilmiah, memahami elemen desain penelitian, membuat grafik representasi, dan membaca dan menafsirkan grafik, dan memecahkan masalah serta membuktikan kesimpulan. Yang kelima yaitu tingkatan literasi sains. Sains literasi dibagi menjadi dua, yaitu menghubungkan pertanyaan, memberikan respon, dan nominal sains literasi, fungsional sains literasi, dan konsepsional literasi yang juga dibagi dua, yaitu pengembangan pemahaman serta menghubungkan dengan skema yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu multidimensional scientific literasi. Yang selanjutnya yaitu PISA merupakan kependekan dari Program of International Student Assessment, dan pengertiannya yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dan mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya akibat aktivitas manusia. Ciri-cirinya yaitu situasi kehidupan yang melibatkan pengetahuan alam serta memahami dunia alam dan kompetensi secara ilmiah. Penilaian kompetensi sains peserta didik Indonesia menurut PISA dari tahun 2000 sampai 2018. Tahun 2000 peringkat 38 dari 41 negara dengan poin 393. Dan tahun 2003 peringkat 38 juga, dan 2006 50, 2009 peringkat 60, dan 2012 peringkat 64, serta 2015 peringkat 69, dan 2018 peringkat 62. Domain literasi yang dikembangkan PISA. Proses sains merujuk pada proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau pemecahan masalah, sikap yang terdiri dari pendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Konteks sains merujuk pada konsekuensi dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam, dan konteks aplikasi sains lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu TIMSS. TIMSS sendiri merupakan kependekan dari Trends in Mathematics and Science Study. Pengertiannya yaitu studi internasional yang cenderung atau arah perkembangannya yaitu ke arah matematika dan juga sains. Tujuannya mengukur prestasi matematika serta sains dan mengetahui posisi antar negara dan faktor yang mempengaruhi prestasi dan keberhasilan kurikulum. Selanjutnya yaitu kerangka penilaian.
pada matematika, yaitu terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, DSN, peluang. Sedangkan sains yang terdiri dari biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Penilaian hasil literasi siswa didata oleh Times pada tahun 1999. Indonesia ikut berpartisipasi dalam studi ini. Pada evaluasi hasil sains tahun 1999, skor internasional untuk Times adalah 488 dan Indonesia dengan skor 435 yang menjadi peringkat 32 dari 38 negara, dan sedangkan pada tahun 2003 skor internasional turun menjadi 474 dan Indonesia menjadi peringkat 37 dari 46 negara, dan tahun 2007 skor internasional naik menjadi 500 dan skor Indonesia hanya 427 yang menjadikan Indonesia pada peringkat 35 dari 49 negara. Dan selanjutnya yaitu keterampilan proses sains atau KPS. Pengertiannya menurut Bruns, Oke dan Weiss dalam Kansas et al. KPS adalah keterampilan berpikir logis dan rasional yang digunakan dalam sains. Sedangkan menurut Satya Prakasya dan Kalyani, KPS adalah instrumen sekaligus kaidah berpikir ways of thinking yang dapat digunakan oleh siswa untuk memperoleh keahlian dalam sains. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KPS adalah kemampuan mental dan fisik dan kompetensi yang digunakan sebagai alat yang diperlukan untuk pembelajaran sains dan teknologi dan efektif seperti pemecahan masalah, perkembangan individu, dan perkembangan sosial. Deskripsi KPS terdiri dari mengamati yang dilakukan oleh indera, mengklasifikasi, melakukan pengukuran dengan alat ukur, dan membuat prediksi kejadian sebelumnya, membuat simpulan, dan mengomunikasikan hasil berupa tabel, grafik, diagram, maupun gambar. Dan juga mendefinisikan secara operasional dan mengontrol variabel, menyusun hipotesis, dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Pembagian KPS sendiri terdiri yang pertama yaitu KPS dasar yang terdiri dari mengamati, mengklasifikasi, mengkomunikasi, mengukur, memprediksi, serta menyimpulkan. Dan KPS terintegrasi terdiri dari mengenali variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambar, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyusun, mendefinisikan, merancang penelitian, serta bereksperimen. Yang selanjutnya generasi Z, alpha, dan digital. Teori generasi yang dikemukakan oleh Karl Mannheim bahwa generasi adalah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan rentang usia dan mengalami peristiwa sejarah penting pada suatu periode waktu yang sama. Tahun perkembangan generasi Z yaitu 1995 sampai 2010 yang disebut juga dengan masa ekonomi global, serta generasi alpha pada tahun 2011 sampai 2025. Generasi Z sendiri memiliki karakteristik memanfaatkan dunia maya, multitasking, ingin berpendapat, serta mempunyai ambisi yang sangat besar dan kekinian. Kendala pada generasi Z ini yaitu tidak bisa lepas dari HP, tidak fokus, antisosial, tidak sopan, sok tahu, dekat fisik, jauh emosi, suka menyepelekan, impulsif, dan kecepatan mengetahui informasi. Sedangkan generasi alpha memiliki karakteristik yaitu tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, bersikap individualis, dan diklaim generasi yang paling cerdas, dan keunggulannya memiliki beragam pilihan, perbedaan dan jelas, dan video mendominasi media sosial, memiliki identitas online ganda. Generasi digital memiliki karakteristik yaitu bergantung pada teknologi, wawasan luas, suka kebebasan lingkungan online, dan beradaptasi dengan teknologi dan multitasking. Pola pengasuhan generasi digital yaitu memberikan pemahaman didampingi orang tua dan penerapan aturan
dan menggunakan alat bantu kontrol. Yang selanjutnya hakikat IPA, yaitu makna alam yang berbagai dari fenomena karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Hakikat IPA dalam pembelajaran sendiri terdiri dari pembangkitan minat, meningkatkan kecerdasan, menambah pemahaman, dan melakukan percobaan. IPA sebagai proses yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu memahami materi, mengamati, menggolongkan, mengukur, mengomunikasi, serta menggunakan alat dan percobaan, dan juga menyimpulkan. IPA sebagai sikap ilmiah yaitu objektif terhadap fakta, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, berhati, terbuka, bersikap hati-hati, dan sikap ingin menyelidiki. Mungkin hanya sekian penjelasan pada materi ini. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.